Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Putri Octavia dari jurusan Business Law, kelas L65. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah Theory of State yang berjudul Cara Terbentuknya Suatu Negara atau Pemerintahan. Apa itu bentuk negara atau bentuk pemerintahan? Bentuk negara ialah merupakan institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan yang sama, terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Kata negara mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Selanjutnya adalah hakikat negara. Di sini ada pengertian negara dan pengertian negara menurut para ahli. Pengertian negara ialah berasal dari kata stat, Belanda dan Jerman, state Inggris, etat Prancis, atau statum Latin. Artian tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri. Menempatkan atau membuat berdiri negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bersama dan berkumpul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama dari John Locke, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat. Yang kedua, Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga, ada Roger, negara adalah alat agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dan terakhir, Lodgman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja dalam masyarakat. Di sini ada bentuk negara atau pemerintahan menurut para ahli. Menurut Jim Lee Asdik, bentuk negara kesatuan atau unitary state, negara federasi atau federal state, dan negara konfederasi atau confederation state. Negara kesatuan unitary state adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi, dan satu satuan subsesional hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Yang kedua, ada negara federasi atau federal state. Federasi atau negara berserikat dari bahasa Belanda. Federali dan berasal dari bahasa Latin federatio, yang artinya perjanjian. Federasi pertama dari ahli ini adalah perjanjian daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia. Kira-kira pada abad keempat Masehi, kala itu mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja. Di Malaysia, bentuk pemerintahan ini dikenal dengan istilah persekutuan. Dan yang terakhir ada negara konfederasi, Confederation State. Konfederasi juga dikenal sebagai persekutuan atau liga, adalah persatuan kelompok atau negara berdaulat yang bersatu untuk tujuan aksi bersama. Biasanya dibuat dengan perjanjian. Konfederasi negara cenderung didirikan untuk menangani masalah-masalah kritis, seperti pertahanan, hubungan luar negeri, perdagangan internal, atau mata uang. Dengan pemerintah pusat dituntut untuk memberikan dukungan kepada semua anggotanya. Konfederalisme merupakan bentuk utama dari intergovernmentalisme yang didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi di sekitar negara-negara yang terjadi atas dasar kemerdekaan atau pemerintahan yang berdaulat. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur pengakuan suatu negara. Ada dua, yaitu de facto dan de jure. De facto ialah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh nyata. Dengan berdirinya suatu negara, pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan sementara. Yang kedua ada de jure. Pengakuan de jure yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pemerintahan. Di sini ada dua bentuk pemerintahan, yaitu monarki dan republik. Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kepemimpinan sebuah negara berada di tangan raja yang memvariasikan kompetensi serta kekuasaannya sesuai dengan jenis monarki yang dipasang. Dalam monarki, raja ialah kepala negara dan karenanya memiliki sejumlah kekuasaan
ini bervariasi dari memegang kekuasaan negara seperti dalam monarki absolut hingga tidak memiliki kekuasaan seperti di monarki parlementer, di mana raja hanyalah simbol persatuan negara. Dan republik pada dasarnya ialah negara di mana tampuk pemerintahan bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Proses atau unsur-unsur terbuatnya suatu negara. Ada 4 unsur lengkap terbentuknya sebuah negara. Dalam pembentukan suatu negara, di mana dalam unsur tersebut dibedakan menjadi 2 macam. Ada unsur konstitutif serta unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah sebuah unsur yang mutlak harus ada di saat suatu negara didirikan, dan unsur deklaratif adalah sebuah unsur yang tidak harus ada di saat suatu negara didirikan, tetapi boleh dipenuhi di saat negara tersebut berdiri. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam terbentuknya sebuah negara. Ada wilayah, rakyat atau penduduk, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Dan terakhir ada teori terbentuknya negara. Ada 4, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian, teori hukum alam, dan teori kedaulatan atau teori kekuasaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori ketuhanan menurut Thomas Aquinas. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki umumnya percaya jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya negara Inggris, prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Selanjutnya ada teori perjanjian. Menurut John Locke dan Thomas Hobbes, teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial, artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakatnya. Yang ketiga ada teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Karena secara hukum alam, manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami, manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyeimbangkan pemikiran. Yang terakhir, ada teori kedaulatan menurut Lasky Leonduki. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan, artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan sebuah negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelahnya adanya pertarungan sengit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.